Assalamualaikum para pecinta manhwa, apa kabar kalian semua? Mimin harap kalian sehat-sehat karena kali ini Mimin akan kembali menghibur kalian dengan alur cerita manhwa menarik, yaitu kembalinya sang Raja Tentara Bayaran yang merupakan salah satu manusia terkuat di seluruh benua untuk membalaskan dendamnya dengan kejeniusan serta kemampuan yang sangat hebat. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan duel antara para murid Menara Sihir Bunga Api dan Menara Sihir Merah telah dimulai, tapi dalam duel itu ketiga murid dari Menara Sihir Bunga Api kalah telak. Bahkan Master Hubert harus menanyakan kepada para muridnya apakah di antara mereka ada yang bersedia maju bertanding. Hanya saja para murid kebanggaannya telah dipenuhi ketakutan, bahkan tubuh mereka sampai gemetaran karena mengetahui jika memasuki arena sama saja dengan membahayakan hidup mereka sendiri. Dan meskipun mereka menghormati masternya, tapi mereka tak berhenti ketakutan setelah melihat apa yang terjadi dalam pertandingan sebelumnya. Di sisi lain, Delmon Master Menara Sihir Merah sudah menduga hal ini akan terjadi, padahal pertemuan ini untuk melihat pencapaian para murid. Tapi bagaimana jika tidak ada yang bersedia maju? Maka dia menyarankan agar Hubert maju saja menghadapi muridnya. Ucapan itu adalah penghinaan yang sangat menyedihkan, tapi para anggota Menara Sihir Bunga Api juga tak bisa menyangkal karena pertandingan sebelumnya memang sangat memalukan, bahkan tak pantas disebut duel karena ketiga muridnya kalah dengan mudah tanpa perlawanan yang berarti. Master Hubert tak menyangka perbedaan antara kedua menara sihir sungguh sangat jauh berbeda, dan menerima pertemuan untuk berduel adalah kesalahan yang seharusnya tak dilakukannya. Dan meski malu dalam menolaknya, tapi setidaknya menaranya tidak akan sejatuh ini. Bahkan rumor pasti akan segera menyebar menunjukkan nasib Menara Sihir Bunga Api sudah tamat. Di saat yang sama seseorang tiba-tiba saja melompat untuk masuk sambil menyebut semua orang dalam Menara Sihir Merah sangatlah tidak berguna karena tak memiliki sopan santun. Siapa sangka sosok yang berani untuk maju ternyata adalah Alfoy, dan dia turun memasuki tempat pelatihan dengan menarik perhatian semua orang atas lompatannya. Sambil tersenyum dengan raut wajah yang menampakkan amarah, Alfoy meminta siapapun untuk maju melawannya, bahkan dia berharap menghadapi lawan yang terkuat di antara mereka semua. Baik Master Menara Hubert maupun para tetua, kenapa Alfoy sangat berani memasuki arena padahal dia cuma berada di level circle ketiga. Kedatangan Alfoy menarik perhatian Delmon sang Master Menara Merah, karena menurut rumor anak itu adalah pewaris dari Menara Sihir Bunga Api. Maka dari itu Delmon takkan sungkan dengan mengirim lawan yang sepadan untuknya, mengingat julukannya sebagai sosok yang telah mengalahkan dewa sangat mengganggunya karena rumor itu seperti sebuah kebohongan. Lalu sosok yang akan menjadi lawannya memperkenalkan dirinya sebagai murid pertama Master Delmon sekaligus pewaris Menara Sihir Merah. Bahkan dia meminta Alfoy bisa menyebutnya Brody, sang jenius yang akan mengalahkannya. Brody sangat senang bertemu dengannya, karena ini bukanlah sekedar pertarungan antara kedua murid, tapi mereka juga mengatasnamakan sebagai pewaris kedua menara sihir, sehingga kemenangan maupun kekalahan akan sangat mempengaruhi kedua belah pihak. Seketika para tetua Menara Sihir Bunga Api dipenuhi keringat dingin karena anak itu berada di level circle ke-6 sekaligus pewaris Master Menara Merah, sehingga kemampuannya sudah pasti tidak diragukan. Rasa khawatir Pak Tua ini bukanlah sekedar bualan, karena jika Alfoy berakhir dengan cacat maupun mati, maka siapa yang akan menjadi pewaris Menara Sihir Bunga Api? Sang Master Hubert yang melihatnya langsung memanggilnya dengan niat menghentikan kegilaan dari Alfoy, seakan dia tidak seperti dirinya yang dulu.
Bagaimanapun dia seorang pewaris dan memasuki pertarungan antara hidup dan mati sangatlah beresiko, ditambah lawannya berada di level circle keempat dan dia seharusnya tak punya kesempatan menang. Hanya saja Alfoy tak peduli pada ucapannya itu, bahkan dia menggaruk telinganya atas teriakan masternya yang membuat telinganya gatal, dan setelah bergabung ke dalam Fenris dia sudah berpikiran jika level circle bukanlah penentu kemenangan, karena itu hanyalah bentuk kapasitas energi mana yang lebih besar maupun sihir yang lebih kuat dari circle di bawahnya. Sang Master Menara Sihir Bunga Api sangat panik karena dia tak mengerti bagaimana bisa Alfoy menjadi sangat gila pasca bergabung dengan wilayah Fenris, padahal siapapun mengetahui bahwa bagi seorang mage level circle adalah segalanya. Di saat yang sama Vanessa menghampirinya sembari meminta Master Menara untuk tetap tenang. Gadis ini tak memungkiri jika Alfoy memang selalu mengeluh bahkan tidak mendengarkan orang lain dan sombong, tapi dia tetaplah seorang jenius. Sejauh ini Vanessa menilai Alfoy tetaplah mage yang hebat dan kuat, tapi masternya bisa melihat seberapa jauh perkembangannya dalam duel ini. Sementara itu Brody berusaha menjaga tawanya karena tak menyangka pewaris menara sihir cuma berada di level circle ketiga, dan apakah Alfoy tidak malu? Bagi menara sihir merah circle seperti itu hanyalah level biasa yang banyak dicapai oleh para murid, dan keberanian Alfoy untuk maju pantas diacungi jempol, tapi apakah dia sudah tak menyayangi nyawanya? Ucapan itu membuat Alfoy terdiam karena orang di depannya nampaknya sangat percaya diri dengan ingin menghabisinya. Sambil memainkan koin di tangannya sebagai bentuk kebiasaannya menunjukkan dia adalah dewa judi, dan menjawab jika di dunia ini sudah tak ada yang bisa membuatnya ketakutan karena dia sudah nyaris mati berkali-kali oleh iblis seperti sang Lord Fenris Gislan. Tak hanya itu, dia juga sudah mengalahkan dewa, jadi untuk apa dia gentar melawan seorang murid level circle keempat? Dalam percakapan itu, Alfoy melemparkan koin yang dimainkannya sebagai bentuk senjata kepada lawannya. Koin itu melesat maju dengan sangat cepat hingga mengenai hidung Brody dan membuatnya mimisan dengan cukup hebat. Tak hanya sekedar lemparan biasa, Alfoy juga mencampurkan formula sihirnya ke dalam serangannya, meskipun sederhana tapi sudah cukup memberikan pukulan telak untuk lawannya. Sementara Alfoy hanya berdiri dengan santai memandang rendah dirinya. Cara bertarung itu mengejutkan Huber maupun Delmon, karena ini tak seperti pertarungan mage pada umumnya. Brody yang telah dipermalukan sangatlah murka karena tak menyangka Alfoy akan bertindak dengan cara pengecut. Maka dari itu dia akan menghabisinya sekarang juga, karena seorang yang tidak beradab tak seharusnya menjadi mage. Serangan yang dilancarkan oleh Brody melesat dengan berbagai sisi seakan tak ingin melepas Alfoy untuk melarikan diri. Kemudian Alfoy menggunakan sihir kombinasi miliknya yang dipadukan dengan kekuatan fisiknya untuk mempercepat tubuhnya. Dalam waktu singkat dia meninggalkan jubahnya hingga serangan itu cuma mengenai benda tersebut. Selanjutnya Alfoy langsung menerobos maju tanpa peduli betapa berbahayanya serangan itu, karena lengah sedikit saja maka tubuhnya bisa dilubangi. Akan tetapi kecepatan miliknya sangatlah menakjubkan, bahkan ini cara bertarung yang tak seharusnya dilakukan oleh mage, di mana seorang mage biasanya cuma akan merapalkan mantra bukan menerobos maju seperti ini menciptakan pertarungan jarak dekat. Situasi ini membuat Brody panik karena Alfoy terus mendekat dan dia juga kebingungan bagaimana lawannya sangat cepat.
Dikarenakan Brody meningkatkan jumlah serangannya seakan ingin menutup celah, maka Alfoy mengangkat tongkatnya untuk menggunakan sihirnya. Yang benar saja dia membuat sebuah tameng dari lantai demi menghalau serangan lawannya. Seketika serangan Brody mengenai tameng itu hingga menghancurkannya menjadi berkeping-keping sekaligus menunjukkan betapa berbahayanya serangan tersebut. Lalu Brody menyebut Alfoy cuma bisa menggunakan trik sampah dan apakah dia berpikiran hal itu bisa menutup perbedaan kekuatan circle mereka. Namun kenyataannya Alfoy hanya menggunakan tameng itu sebagai pengalihan dan cara bertarung mage yang cuma mengandalkan sihir mereka tanpa terlalu peduli pada kemampuan fisiknya adalah keunggulan bagi Alfoy. Dengan jarak seperti ini maka Alfoy mengeluarkan tinju api miliknya, dan meski ini sihir level rendah, tapi bukan berarti takkan efisien untuk menyakiti manusia. Tinju itu sangat telak dengan hantaman langsung ke wajah Brody yang sebelumnya dipenuhi kesombongan. Tak hanya itu, tinju Alfoy bahkan membuat tubuhnya melayang menandakan kekuatan fisik Alfoy ternyata tidaklah lemah. Para mage yang menyaksikan itu sangat terkejut akan cara bertarung yang unik dan liar. Hubert seakan tak percaya bagaimana bisa Alfoy mengatasi jarak circle seperti itu yang seharusnya mustahil. Di sisi lain, Delmon dapat melihat penggunaan mana yang sangat cepat dan ini level di mana Alfoy hampir tidak membutuhkan waktu untuk mengucapkan mantra, tapi bagaimana bisa mage seperti itu hanya berada di level circle ketiga. Selain itu, Alfoy juga menunjukkan keganasannya dengan terus menghajar Brody tanpa henti. Yang benar saja dia sangat menikmatinya, bahkan terus tertawa kegirangan karena bukankah lawannya ingin menghabisinya. Sementara itu Brody yang sudah tak tahan memohon ampun dan dia sudah menyerah. Akan tetapi Alfoy belum puas, bahkan dia menutup mulut busuk Brody dengan api miliknya. Dengan ini maka dia akan membuatnya berakhir dengan kematian jika tak bisa menahan penyiksaannya yang membuat mulut dan gendang telinganya pecah atas api yang langsung dimasuk di mulutnya. Bagi Alfoy, protes saat dalam pertarungan sesuatu yang menjijikan karena di medan perang hal itu takkan berlaku. Hal yang dipelajarinya dari wilayah Fenris adalah hasil perang merupakan segalanya dan yang kalah tak lebih dari seekor serangga yang kapan saja bisa diinjak oleh yang lebih kuat.